Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bersama saya Fiandus Diawulan bertemu lagi di acara podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Podcast yang akan menambah wawasan kita terkait kepemiluan. Nah, teman pemilih, pernah nggak sih teman pemilih merasa bingung atau bertanya-tanya, kenapa saya yang ada di Kecamatan Babatan memiliki calon legislatif yang berbeda dengan teman saya yang berada di Kecamatan Siman? Nah, jawabannya itu ada pada satu kata kunci, yaitu dapil atau daerah pemilihan. Tapi sebelum kita bedah tuntas mengenai dapil ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Pagi hari sarapan ketan, sambil ngopi di bawah pohon jati. Pemilu bukan sekedar pilihan, tapi cara kita menentukan representasi. Mantap. Nonton reog gerakannya lincah. Cakep. Singo barong gagah menawan. Agar demokrasi tak salah langkah, kenali dapilmu sebelum tentukan pilihan. Teman pemilih, tema podcast kita pada hari ini sangat krusial, yaitu kamu masuk daerah pemilihan mana? Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasannya dapil ini memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 185 sampai dengan 195. PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 437 Tahun 2022 tentang penetapan aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. Tapi bagaimana teknis pembagiannya di lapangan? Untuk membahas itu semua telah hadir bersama kita Bapak M. Arwan Hamidi, Ketua Teknis Divisi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Ponorogo periode 2024-2029. Selamat datang Pak Arwan. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa teman pemilih. Iya. Ada pepatah ini Pak yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh, izinkan saya membacakan sekilas profil Bapak Arwan. Oh ya. iya, silakan. Baik, agar kita semakin akrab begitu Pak. Iya, betul. Nama lengkap M. Arwan Hamidi, lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1982. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Terkait pengalaman kepemiluan, beliau sebagai pemantau pemilu di JAMPPI tahun 2004 sampai dengan 2005 dan JPPR 2009 sampai 2010. Sebagai panwascam pada 2013 hingga 2014. Dan Pak Arwan ini juga sering diundang sebagai narasumber untuk forum kepemiluan dan aktif menulis di media lokal maupun nasional tentang pemilu. Betul ya Pak ya? Betul ya. Hebat sekali. Ya, Pak Sopi menulis itu Mbak. Kemudian untuk pengalaman di KPU sendiri, Pak Arwan yang pertama sebagai PAW anggota KPU Kabupaten Ponorogo periode 2014 hingga 2019. Kemudian sebagai anggota KPU Ponorogo periode 2019 sampai 2024. Kemudian beliau terpilih kembali menjadi anggota KPU Kabupaten Ponorogo sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk periode 2024 hingga 2029. Nah, Pak Arwan, teman pemilih ini sepertinya sudah tidak sabar ingin mengetahui lebih dalam terkait dapil atau daerah pemilihan ini, Pak. Nah, sebagai pertanyaan pembuka ini, Pak, sebenarnya dapil ini apa, Pak? Ya, jadi begini ya Mbak Fiat. Pertama terima kasih sudah mengundang kami di acara podcast ini. Luar biasa ya, acara ini merupakan acara
yang memang di bawah naungan pendidikan pemilih ya. Jadi masyarakat atau teman pemilih bisa melihat podcastnya KPU agar ya lebih tahu lah tentang kepemiluan. Nah, ya tentunya satu ya, yang perlu diingat atau perlu diketahui tentang daerah pemilihan jauh sebelum itu, maka harus kita sederhanakan dulu logikanya ya teman-teman pemilih, untuk kawan-kawan Gen Z dan Gen Alpha ini yang suka main Roblox ya. Jadi begini, daerah pemilihan ini sederhananya adalah kayak medan tempur, jadi medan peperangan. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lagi ngegame, ada map. Nah, mapnya ini adalah dapil. Nah, bisa dipahami ya sederhananya. Nah, daerah pemilihan ini mengapa harus ada daerah pemilihan? Daerah pemilihan adalah merupakan satu kesatuan atau gabungan antara beberapa wilayah. Contoh ya, daerah pemilihan ini untuk tingkat DPRD kabupaten adalah gabungan kecamatan atau kecamatan ya. Ada beberapa kabupaten kota yang di mana daerah pemilihannya ini adalah hanya satu kecamatan. Tapi kalau di Ponorogo memang gabungan dari beberapa kecamatan. Nah, ini untuk tingkat kabupaten. Nah, sedangkan untuk tingkat provinsi adalah gabungan dari beberapa kabupaten kota. Maka di situ ada daerah pemilihan untuk DPRD provinsi. Nah, sedangkan untuk DPR RI juga demikian. Ini ada gabungan dari beberapa kabupaten kota. Nah, di Indonesia ini ada yang unik daerah pemilihannya. Salah satunya jadi begini, ada 3 pemilu ya yang harus dipahami di Indonesia ya. Satu adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ini daerah pemilihannya adalah seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ini adalah daerah pemilihan untuk anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, atau di luar ini adalah semacam senator ya. Mungkin dulu ada artis namanya Chuck Norris ya, yang terkenal ya, dulu artis laga Hollywood, kemudian menjadi senator. Kalau kawan-kawan Gen Z tahu, sepertinya juga tidak tahu sih, karena artis zamannya Pak Ketua ini. Nah, ini daerah pemilihannya ini ada di Indonesia, satu wilayah provinsi. Nah, sistemnya berbeda dengan pemilu untuk legislatif untuk DPRD ataupun DPR RI. Jadi ini adalah dapilnya satu provinsi, yaitu sistemnya adalah berwakil banyak ya, satu provinsi wakilnya banyak. Nah, kemudian ada pemilu legislatif. Pemilu legislatif ini daerah pemilihannya itu tadi. Jadi pemilihan legislatif kita ada 3 tadi, untuk DPRD kabupaten, untuk DPRD provinsi, dan untuk DPR RI. Nah, uniknya di RI ini, mungkin teman pemilih ya, kawan-kawan Gen Z yang lagi kuliah LPDP di Australia, di Jepang, ataupun di Korea, di India, atau di Afrika, ini pemilihan untuk DPR RI-nya ini masuk wilayah Dapil 2 Jakarta. Nah, Dapil 2 Jakarta ini termasuk luar negeri. Nah, kemudian untuk DPR RI kita ya, untuk wilayah Ponorogo ini masuk Dapil 7, gabungan dari Dapil Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi. Nah, ini adalah Dapil 7 DPR RI. Kemudian ada gabungan dari beberapa kabupaten kota untuk DPRD provinsi, yaitu kita ya, Ponorogo, kemudian Magetan, Trenggalek, Ngawi, Pacitan. Ini masuk ke Dapil 9 DPRD provinsi ya. Maka kemudian ini harus dipahami. Nah, di Ponorogo sendiri ada beberapa dapil ya untuk DPRD kabupaten kota, untuk DPRD Ponorogo ya. Jadi ada 6 dapil, Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5, Dapil 6. Jadi intinya daerah pemilihan adalah wilayah pertempuran, atau dalam bahasa Arabnya adalah wilayatul harbi. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman pemilih. Nah, mungkin itu Mbak Fian ya, sebagai pembuka ya. Baik, terima kasih banyak Pak Arwan. Kemudian ketika pemilu legislatif ini, mengapa sih Pak kok harus ada pembagian dapil? Apa pentingnya pembagian dapil ini Pak?
Ya, tentu satu ya, karena sistem kita ini menganut sistem proporsional ya, proporsional. Jadi proporsionalitas dapil, harus ada dapil. Ini adalah bagaimana kemudian nilai suara, jadi satu pemilih ini bisa terwakili. Jadi misalkan ya, taruhlah satu Ponorogo ini misalkan hanya satu dapil. Nah, maka kemudian misalkan masyarakat Soko ketika ini satu dapil satu kabupaten, maka bisa jadi tidak memiliki calon yang berasal dari dapil Soko, dapil 3 ya. Dapil 3 itu ada Soko, Pulo, Ngebel, kemudian Sawo, dan Pudak. Nah, kalau ini tidak dipecah menjadi 6 dapil di Ponorogo, maka potensi keterwakilan politiknya ini menjadi lemah. Bisa jadi DPR-nya ini yang jadi di Kabupaten Ponorogo hanya misalkan orang-orang dari kecamatan, babatan, kota atau muara misalkan. Nah, gitu. Itu Mbak. Sederhananya itu. Iya. Ya. Berarti dengan adanya dapil ini aspirasi masyarakat bisa lebih terserap begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, kemudian Pak, tadi kan di awal saya menyinggung sedikit terkait dasar hukum ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau secara teknis Pak, dasar atau prinsip yang digunakan ketika penyusunan ataupun proses tahapan penyusunan dapil itu seperti apa Pak? Jadi begini, perlu dipahami teman pemilih ya dan para Gen Z ya. Kenapa saya sekali lagi Gen Z, Gen Alpha? Karena nanti potensi di tahun 2029 ini mereka sudah memiliki hak pilih ya. Meskipun sekarang sudah pilih-pilih makanan ya, picky eater ya, rata-rata Gen Z itu. Nah, harus dipahami ya. Jadi teknisnya atau alur penetapan dapil ini bersama dengan penetapan alokasi kursi. Nah, jadi begini. Alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Ponorogo untuk pemilu tahun 2024 ini kenapa jumlah DPRD, anggota DPRD-nya ini adalah maksimal 45. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana daerah atau kabupaten yang jumlah penduduknya di bawah 1 juta, di atas 500 ribu, ini maksimal jumlah anggota dewannya adalah 45 kursi. Nah, dari situ kemudian alurnya jadi penataan dapil ini harus dipahami ya. Penataan dapil dan penentuan alokasi kursi ini maksimal harus dilakukan 12 bulan sampai maksimal 9 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Ini berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sudah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang 1 tahun 2002, kemudian diubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023. Nah, di situ ada tahapan. Pertama adalah KPU Kabupaten Kota ini menerima DAK 2. DAK 2 itu bukan dakdek ya. DAK 2 itu adalah data agregat kependudukan per kecamatan. Nah, DAK 2 ini di situ kita akan melihat bagaimana jumlah penduduk suatu kabupaten kota ini ada berapa. Nah, ternyata pada pemilu tahun 2024 kemarin jumlah penduduk kita ini belum ada 1 juta. Maka kemudian kita berarti ada kewenangan ataupun Kabupaten Ponorogo ini maksimal jumlah kursinya adalah 45 kursi. Nah, begitu pula nanti di tahun 2029 apakah menjelang pemilu tahun 2029 ini jumlah penduduknya sudah di atas 1 juta atau di bawah 1 juta. Kalau sudah di atas 1 juta atau 1 juta lebih bahasanya, ini adalah 50 kursi. Nah, dari situ kemudian kita rumuskan alurnya adalah satu, kita merencanakan kajian dapil. Ya, kajian dapil ini diawali dengan diskusi intern. Diskusi intern ini satu, kita membahas menghitung jumlah BPP, bilangan pembagi pemilih lah. BPP kita ini berapa? Per kursi ini nilai rata-rata jumlah suara yang didapatkan 45. Jadi jumlah total seluruh penduduk dibagi dengan jumlah kursi. Jadi misalkanlah 975.000 dibagi 45 kursi, maka per kursi ini nilai suaranya berapa?
Nah, kemudian kedua, kalau sudah ketemu, maka kita gabungkan. Kira-kira, jadi ada 7 prinsip ya dalam penataan dapil. Satu, bahwa ini harus ada kesetaraan nilai suara atau kesetaraan nilai. Kesetaraan nilai ini bagaimana setiap satu suara ini bisa terwakili dalam kursi itu. Jadi tadi harganya misalkan 975.000 dibagi 45, katakanlah rata-rata ketemunya di angka 6.000 atau 7.000. Nah, ini prinsip pertama. Nah, kemudian kedua adalah, nah ini sambil baca nggak apa-apa ya, Mbak? Iya, boleh, ya? Pak, boleh. Boleh ya, Iya. nggak dosa ya? Oh, tidak, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Nah, prinsip yang kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Maksudnya begini, jadi semakin besar jumlah kursi di suatu dapil, maka semakin besar peluang masing-masing partai politik untuk mendapatkan kursi. Jadi di tingkat kabupaten kota dan di provinsi, ini jumlah kursi di satu dapil ini minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Berbeda dengan DPR RI yang minimal 3 kursi, maksimal 10 kursi. Jadi dari situ kita melihat amanah dari Undang-Undang 7 tahun 2017 ataupun Undang-Undang 7 tahun 2023 ini mengamanatkan bahwa semakin besar jumlah kursi maka potensi peluang masing-masing partai peserta pemilu ini mendapatkan kursi. Nah, di situ ya, ini ada prinsip yang kedua, yaitu ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Proporsional ini ya bahasa sederhananya bisa dikatakan dalam tanda kutip bagi-bagi lah. Gitu. Nah, yang ketiga adalah proporsionalitas. Nah, proporsionalitas ini bagaimana satu dapil, misal ya di Ponorogo ini kita ada nambah dapil. Nah, satu dapil dengan dapil yang lainnya jumlah kursi ini tidak ada yang jomplang, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, enggak. Jadi kita itu di Ponorogo ada maksimal 9 kursi, itu dapil 4 ya, di dapilnya Pak Ketua. Nah, itu paling besar itu. Pak Ketua kita kan kecamatannya Bungkal. Nah, Bungkal itu masuk daerah pemilihan 4. Nah, di sini di Ponorogo ini maksimal 9 kursi dan kemudian yang paling kecil itu adalah 6 kursi ya di dapil 5 ya. Dapil 5 itu dapil 6 ya, seingat saya. Nah, dapil 5 6 kursi. Nah, jadi di Ponorogo itu gitu. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang keempat itu adalah integralitas wilayah. Integralitas wilayah ini bagaimana gabungan antar kecamatan di satu dapil ini nyambung ya. Maka kemudian dalam proses penataan dapil kita juga melibatkan badan yang ngurusi terkait dengan kewilayahan, yaitu badan milik negara yang istilahnya ini ya, saya agak lupa, geospasial ya, badan geospasial negara. Nah, di situ kita cek ya, di aplikasi kita ada namanya Sidapil. Di situ apakah wilayah ini nyambung atau tidak. Contoh ya, Dapil 1 di Ponorogo ini ada kecamatan Babatan dan kota. Ini jelas nyambung kan? Nah, tidak terpisahkan. Kemudian yang kedua, Dapil 2, ini ada Kecamatan Jenangan, kemudian Kecamatan Melarak, Kecamatan Jedes, Kecamatan Siman. Ini nyambung. Dapil 3, seperti yang saya sampaikan tadi, ada Soko, Pudak, Ngebel, Sawo. Ini juga nyambung semuanya. Kemudian Dapil 4, ini ada Sambit, Bungkal, Ngerayun, dan Selahung. Nah, ada Dapil 5, yaitu Balong, Badekan, dan Jambon. Nah, Dapil 6 ini ada Sukorejo, Sampung, Kauman, dan Sampung, Kauman, Sukorejo. Nah, di masing-masing dapil ini kita cek apakah integralitas wilayah nyambung. Nah, ini harus nyambung ya pada prinsip yang keempat. Nah, kemudian prinsip yang kelima ini adalah berada dalam cakupan wilayah yang sama. Berada dalam cakupan wilayah yang sama maksudnya gini. Jadi, apakah dapil ini mencolot atau tidak, bahasa sederhananya ya. Jadi mencolot atau tidak. Jadi kita tidak bisa menggabungkan separuh kecamatan dengan separuh kecamatan yang lain. Jadi kita administrasi kependudukan kita ya batasnya
Misalkan kecamatan A dan kecamatan B digabung, bukan setengah wilayah kecamatan A dengan setengah wilayah kecamatan C. Nah, gitu ya. Itu. Nah, prinsip yang keenam ini adalah kohesivitas. Kohesivitas ini adalah lebih ke kesamaan kultur ya, atau bahasa Inggrisnya culture. Nah, kesamaan kultur ini ya insya Allah dalam masyarakat Ponorogo rata-rata sama lah. Budaya, meskipun ya tahun 2007 ada peneliti dari Australia saat itu mengatakan bahwa Ponorogo ini memiliki 7 dialek bahasa. Nah, ada satu peneliti dari Australia National University, yaitu Caroline. Pada saat itu saya pernah ngobrol, ada 7 dialek bahasa di Ponorogo. Jadi Ponorogo ini memiliki 7 dialek bahasa. Nah, ini sama dengan Al-Quran lah gitu. Jadi kalau Al-Quran kan diturunkan sab'atul ahruf ya, atau 7 huruf. Nah, ini Ponorogo sama gitu. Apakah mirip dengan itu atau tidak ya kita wallahu alam lah gitu. Nah, kemudian prinsip yang ketujuh adalah prinsip kesinambungan. Nah, kesinambungan ini adalah evaluasi dari pemilu di sebelumnya. Maka kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah dapil ini bisa dipikirkan lagi atau dievaluasi? Bisa, tetapi harus ada 7 prinsip. Salah satu prinsip yang paling penting adalah nyambung nggak dengan pemilu tahun sebelumnya. Nyambung itu apakah berlanjut atau ada evaluasi-evaluasi. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Berarti dalam penyusunan dapil ini sudah ada aturan bakunya begitu ya Pak ya? Ya, Sudah betul. ada aturan baku yang secara sistematis mengatur, kemudian wajib memegang 7 prinsip utama tadi ya Pak Ya, ya? betul, Yang pertama ada kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, kesinambungan dan cakupan wilayah yang sama. Betul. Kemudian Pak, ini mungkin di masyarakat masih ada yang bingung gitu atau mungkin bertanya-tanya, kira-kira dapil ini sama di setiap pemilu atau bisa berubah Pak? Nah ya, jadi begini, kita ini dalam penentuan alokasi kursi dan penataan dapil bahasanya. Jadi KPU nanti akan melakukan rapat pleno di 12 bulan sebelum pemilu. Kita melakukan penataan dapil dan bahasanya adalah penentuan jumlah kursi, penetapan jumlah kursi. Nah, di situ kemudian ada prosedur yang harus kita lakukan. Jadi KPU nanti atau KPU kabupaten, jadi begini Mbak, ini saya boleh cerita ya terkait dengan sejarah dapil ya. Iya boleh Pak. Jadi begini, dapil ini amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memang sudah diamanahkan kepada KPU untuk menyusunnya. Tetapi khusus untuk tahun 2019 saat itu ya, itu pembagian dapil khusus untuk DPR di provinsi dan DPR RI ini langsung ditetapkan menjadi lembaran bagian tak terpisahkan di Undang-Undang 7 tahun 2017. Baru kemudian ada gugatan di Mahkamah Konstitusi di tahun 2022 yang saat itu keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 nomor 88 mengatakan bahwa kewenangan total baik untuk daerah pemilihan DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota ini adalah kewenangan KPU murni. Jadi sudah sejak tahun 2024 lah dapil ini sudah disusun oleh KPU secara kelembagaan. Nah, nanti di 2029 otomatis kita taat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88. Nah, jadi dalam proses kembali ke penetapan jumlah kursi dan penataan dapil tadi, jadi kita melakukan uji publik nanti ya. Jadi kita biasanya ataupun dalam PKPU ya, PKPU terkait dengan penataan dapil, di situ ada aturan bahwa KPU menyusun 3 draft terkait dengan rancangan dapil untuk pemilu selanjutnya. Nah, 3 draft ini satu berisi draft di mana jumlah kursi dan dapil ini
bisa dikatakan sama dengan pemilu sebelumnya sebagai tawarannya ke publik. Nah, 2 draft ini merupakan tawaran baru dari hasil diskusi kita internal, kemudian kita uji publikkan, yang kemudian nanti hasil uji publik lanjut bagaimana kemudian kita usulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Nah, setelah itu ditentukan oleh KPU RI mana dapil yang digunakan untuk pemilu tahun selanjutnya ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Berarti bagaimana sih, Pak, ini terkait peran KPU, Pak, sekarang, Pak? Peran KPU dalam menjaga agar penataan dapil itu tetap objektif dan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya, jadi begini, KPU bekerja dengan dasar undang-undang. Satu, perlu diingat teman pemilih ya, undang-undang kita sebagai dasar KPU bekerja ataupun pemilu dilaksanakan adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini harus prinsip ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Pemilu yang saat ini yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 yang diubah beberapa kali. Nah, kemudian ada PKPU, peraturan KPU. Kalau peraturan KPU ya, peraturan KPU ini ada 2 dasar dalam penetapan dapil ya. Satu, PKPU terkait dengan penataan dapil. Di tahun 2024 kemarin PKPU-nya adalah nomor 6 tahun 2022. Kemudian ada PKPU nomor 3 tahun 2022. Ini untuk jadwal tahapan penyelenggaraan. Di situ ada berapa hari dilakukan uji publik, kemudian berapa hari dilakukan finalisasi, berapa hari dilakukan rancangan dapil. Nah, kemudian ada keputusan KPU ya nomor 487 tahun 2022 tentang aplikasi Sidapil. Kemudian ada keputusan KPU terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan penataan dapil. Ini nomor 488. Nah, jadi KPU secara kelembagaan sangat taat dan akan selalu taat kepada 7 prinsip itu dan akan bekerja sesuai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu, dan peraturan KPU dan keputusan KPU. Selain kita juga prosedur uji publik kita laksanakan, kita tidak hanya menghadirkan peserta pemilu, tetapi juga stakeholder. Stakeholder itu pengalaman kita, kemarin kita mengundang kawan-kawan media, kawan-kawan akademisi, kawan-kawan NGO. NGO ini ya bahasa panjangnya kalau teman-teman pemilih belum paham ya non-government organization atau LSM. Jadi NGO ini bisa kelompok-kelompok masyarakat, contohnya NGO ini forum kelompok tani itu sudah NGO ya, bukan NGO ini yang ada bahasa LSM-nya. Nah, NGO itu seperti itu sebenarnya. Nah, disitulah KPU bekerja, begitu. Dan prosedur dan layanan terhadap dapil ataupun proses penataan dapil ini kita terbuka, bisa diakses oleh publik. Baik memberi masukan langsung datang ke kantor KPU maupun lewat korespondensi per hotline nomor kantor ataupun lewat email maupun pesan singkat kepada operator Sidapil. Begitu, Mbak. Berarti sudah sangat transparan begitu ya, ya, Pak, betul. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Baik, kemudian tadi Pak Arwan sudah menjelaskan bahwasannya di Ponorogo sendiri itu ada 6 dapil ya, Pak, ketika pemilu 2024 kemarin. Nah, khusus di Kabupaten Ponorogo ini, Pak, kira-kira ada nggak sih tantangan dalam penataan dapil? Ya, jadi pengalaman di tahun 2024 ya, tantangannya ada beberapa hal. Yang pertama, memang ada masukan di uji publik ini, ya ini saya cerita aja ya, saya sampaikan ke publik ya. Ini hasil uji publik ya, hasil uji publik bahwa saat itu peserta pemilu menghendaki untuk jumlah dapil dan jumlah alokasi kursi masing-masing dapil ini sama dengan pemilu tahun 2019. Rata-rata peserta pemilu demikian. Nah, kenapa demikian? Ini tentunya juga sah dan boleh karena ada prinsip kesinambungan. Tetapi beberapa akademisi, NGO atau kawan-kawan media saat itu juga menyampaikan bisa nggak dipikirkan ulang untuk melakukan penataan. Nah, akhirnya memang saat itu kita melakukan 3 rancangan dapil. Jadi kita sudah memberi peluang untuk bahasanya mengevaluasi, tetapi kemudian keputusan akhir kita tetap tegak lurus di KPU RI. Nah,
hasil dari keputusan KPU RI kita di tahun 2024 jumlah kursi dan alokasi kursi masing-masing dapil dan jumlah dapil ini sama dengan tahun 2019. Demikian. Baik. Kemudian ini mungkin teman pemilih yang sedang mendengarkan podcast kita sedang berpikir atau bertanya-tanya ini Pak, kira-kira saya ini masuk dapil mana begitu. Nah, kira-kira Pak Arwan, teman pemilih bisa mengecek dia berada di dapil mana itu bagaimana ya Pak? Ya mungkin bisa diulangi sekali lagi. Iya, jadi begini. Dapil, jadi satu dicatat ya, teman pemilih ya. Nah, jumlah kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Ponorogo ada maksimal 45. Nah, kemudian dibagi ke dalam 6 dapil. Dapil 1 itu adalah Babatan dan Ponorogo. Ini terdiri dari 7 kursi. Kemudian Ponorogo 2 atau Dapil 2 ini ada Melarang, Jedes, Siman, Jenangan. Ini 8 kursi. Kemudian Ponorogo 3 ini Sawo, Soko, Pulung, Ngebel, Pudak. Ini ada 8 kursi. Kemudian Ponorogo 4 atau Dapil Ponorogo 4 ada Selaung, Rayun, Bungkal, dan Sambit. Ini ada 9 kursi. Nah, Ponorogo 5 ini ada Balong, Badekan, dan Jambon. Ini ada 6 kursi. Sedangkan Ponorogo 6 ini ada Kauman, Sampung, dan Sukorejo ada 7 kursi. Jadi menghafalnya mudah, Mbak. 7889667. Nah, 7889667 itu jumlahnya 45. Baik, begitu ya teman pemilih. Tadi Pak Arwan sudah menyampaikan dengan detail. Jadi teman pemilih bisa nih kira-kira saya masuk di mana berdasarkan kecamatan tempat tinggal begitu. Nah, kemudian ini Pak terkait masyarakat itu kan kadang-kalanya hanya fokus kepada calonnya saja. Yeah. Padahal memahami dapil itu juga penting, begitu Pak. Betul, yeah. Kira-kira tanggapannya Pak Arwan bagaimana? Ya, jadi begini. Satu, bahwa dapil ini penting adalah kita biar tahu bahwa sebenarnya saya ini masuk dapil mana. Nah, mungkin teman pemilih saat mau pemilu kita ada mungkin baliho kampanye. Nah, itu mungkin tertarik dengan satu calon di baliho. Nah, itu dicek apakah dapilnya sesuai dengan dapil teman pemilih atau tidak. Jangan-jangan kadung jatuh cinta pada calonnya, tapi nanti saat pemilihan, loh di surat-suara kok nggak ada namanya. Nah, ini pentingnya adalah mengenali dapil untuk masing-masing. Nah, ini pentingnya di situ, Mbak. Iya, betul. Berarti kita tidak bisa memilih calon dari dapil yang lain, begitu ya, Pak? Ya, bolehlah memberi dukungan. Tapi saat di TPS, ya kita menentukan calon sesuai dapilnya. Baik, kemudian kalau menurut Pak Arwan, apakah pengetahuan masyarakat terkait dapil ini perlu ditingkatkan, Pak? Ya, saya rasa begini ya, kita kembali pada konsep dasar pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan suara. Jadi bahwa konsep pemilu di kita, jadi begini Mbak, satu, pemilu ini sebenarnya adalah semacam musyawarah atau musyawarah akbar lah. Nah, di mana orang datang ke TPS itu sebenarnya sedang ikut bermusyawarah. Bayangkan kalau kita ini pemilu sama dengan musyawarah, bayangkan penduduk 300 juta penduduk ini untuk musyawarah kan nggak mungkin. Nah, untuk menentukan calon-calonnya, wakilnya ataupun presidennya, maka dikonseplah pemilihan ataupun pencoblosan di TPS atau pemberian suara di TPS, istilah penyelenggaraannya. Nah, maka di situ kemudian dari situ maka masyarakat benar-benar berdaulat. Maka dulu ada tagline-nya KPU, pemilu kuat, pemilih berdaulat, negara juga kuat. Nah, maksudnya adalah apa? Satu suara bagi kita benar-benar dihargai oleh undang-undang bahwa itu hak. Nah, maka hak kita terhadap diri kita, maka kita harus pertanggungjawabkan. Di situ memahami dapil, meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang dapil sangat penting karena kita benar-benar diakui sebagai pemilih yang
berdaulat itu tadi. Begitu, Mbak. Iya. Baik, Pak. Jadi kira-kira menurutnya Pak Arwan ini bagaimana dampaknya atau apa dampaknya jika masyarakat itu tidak memahami pilihan atau dapilnya sendiri? Ya, bisa jadi seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi bisa jadi Anda nanti kalau tidak tahu dapilnya, misalkan tertarik dengan calon tertentu di baliho di kota, ternyata setelah pulang kadung jatuh cinta sama calonnya, nah ini ternyata nggak ada di surat suara. Nah, contohnya di situ. Kemudian yang kedua adalah teman pemilih perlu diketahui ya, nanti surat suara masing-masing dapil ini untuk DPRD tentunya Seponorogo ini berbeda-beda ya. Jadi surat suara di situ ada nama partai politik, lambang partai politik dan calon wakilnya. Nah, di situ masing-masing daerah pemilihan itu berbeda-beda daftar namanya. Nah, dari situ kawan-kawan juga harus siap dan tahu bahwa nanti saya akan memilih partai apa, kemudian calonnya siapa. Nah, ini penting di situ. Jadi biar tidak buta peta lah. Iya, biar tidak betul. buta map gitu Ya, Pak, ya. kalau di Roblox nanti dimakan zombie buta map itu ya. Iya, betul. Baik. Nah, kemudian tadi kan Pak Arwan di awal menyebutkan Gen Z begitu Iya, ya Pak betul. ya. Nah, ini kalau menurutnya Pak Arwan, apa peran generasi muda kita saat ini dalam meningkatkan kualitas demokrasi khususnya melalui pemahaman tentang daerah pemilihan? Ya, jadi begini ya, khusus kawan-kawan Gen Z ini, pemilu itu tidak rumit, pemilu itu menyenangkan, pemilu itu asik. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Dan pemilu ini merupakan event yang benar-benar menentukan arah masa depan bangsa. Arah masa depan bangsa ketika sudah ditentukan, maka arah masa depan kita masing-masing otomatis di dalamnya. Maka terlibatlah untuk belajar dapil, belajar pemilu, belajar demokrasi. Anda bisa terlibat dalam kontestasi, bisa menjadi pemilih aktif, atau bisa menjadi relawan. Relawan dalam arti relawan demokrasi dulu ada ya programnya KPU ya, silakan daftar nanti. Atau penyelenggara pemilu di level TPS, kemudian di level kecamatan, silakan di level kabupaten juga boleh. Nah, dan ada penyelenggara pemilu dalam pengawasan, ada Bawaslu di sini. Ini kawan-kawan bisa terlibat. Nah, kemudian atau menjadi aktivis partai politik juga sah-sah saja ketika sudah usia 17 tahun ke atas. Nah, ini pentingnya. Jadi kawan-kawan melek demokrasi, maka Indonesia akan baik-baik saja, meskipun dengan rebahan. Yang penting paham demokrasi. Begitu, Pak. Baik. Sudah sampai di penghujung acara ini Pak. Ini ada sebagai penutup. Kira-kira mungkin Pak Arwan ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, utamanya kepada masyarakat Ponorogo terkait dapil ini atau mungkin terkait pemilu pada umumnya Pak. Silahkan. Jadi begini, sayangi Indonesia, pahami pemilu, maka Anda sekalian sudah menyayangi diri sendiri. Nah, gitu Mbak. Baik, wah, sangat menambah wawasan kita ini Pak ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama, Mbak. Jadi tidak terasa ya teman pemilih, obrolan kita hari ini benar-benar menambah wawasan dan juga ilmu kita terkait kepemiluan, utamanya terkait daerah pemilihan atau dapil. Ternyata dapil itu bukan sekedar pembagian wilayah administratif saja, tetapi merupakan jembatan utama agar suara kita sampai ke kursi wakil rakyat secara adil dan proporsional sesuai dengan kondisi wilayah kita. Terima kasih banyak Bapak Arwan telah berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai narasumber di KPU Kabupaten Ponorogo hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, luar biasa teman-teman, yang masih penasaran terkait dapil nanti bisa dicek-cek kembali ya. Jadi di Ponorogo kita ada 6 dapil yang sesuai dengan kecamatan masing-masing. Sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk menutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Telaga Ngebel sambil makan nasi pecel bumbu merata. Jangan bingung soal urusan dapil, itu kunci wakil rakyat membawa aspirasi kita. Nonton reak di tengah kota, gagah berani sisi ngobarong. Gunakan hak pilih dengan sukacita demi kemajuan Kabupaten Ponorogo tercinta.
Baik teman pemilih, jangan lupa ikuti terus dan juga follow media sosial KPU Kabupaten Ponorogo agar teman pemilih semuanya tidak ketinggalan informasi terbaru terkait kepemiluan. Terima kasih, saya Fianis Diawulan, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Ponorogo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arwan.